Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga pada sesi kali ini kita dapat melanjutkan pada mata kuliah manajemen finansial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen kas seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah ada di kas gitu ya. Kenapa kas itu penting dan kenapa kas itu perlu di manage atau diatur ya, khususnya pada dunia bisnis gitu ya, dalam menjalankan bisnis. Pertama, sebenarnya apa sih itu kas gitu ya? Dimana kita tahu sebelumnya kalau kas itu masuk ke dalam yang namanya satu hal yang sangat krusial bagi perusahaan, dan itu masuk dalam kategori aktiva ya, khususnya aktiva lancar. Pada pembahasan sesi sebelumnya, khususnya pada masalah rasio keuangan, kita juga sudah mengetahui ya perannya sangat banyak, terutama pada eh, rasio untuk mengetahui kemampuan atau performa perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, sebenarnya apa sih kas itu sendiri gitu ya? Kas itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah uang tunai, ya, namanya juga kas, cash ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, uang tunai itu termasuk ke dalamnya uang kas yang benar-benar ada secara fisik, bisa dipegang ya, bisa ada, bisa liquid cair ya. Di samping uang tunai yang ada perusahaan juga termasuk deposito atau tabungan yang ada di bank yang sewaktu-waktu itu bisa diambil menggunakan cek seperti itu. Mungkin yang lainnya juga kalau investasinya ada di reksadana dan itu bisa diambil kapanpun, ya itu termasuk kas juga. Intinya yang benar-benar uang tunai, yang cash, yang mudah untuk diambil, mudah untuk diutak-atik. Nah, perusahaan ini sangat perlu yang namanya mengatur jumlah atau mengatur kebutuhan terhadap kas itu sendiri. Nah, dalam mendaya gunakan kas secara efisien, setidaknya ada 5 strategi dasar atau basic strategy yang dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan terhadap kas ini. Yang pertama, gitu ya, ketika teman-teman merupakan pimpinan perusahaan dalam suatu bisnis dan sebagainya, biasanya yang pertama itu utang. Ketika suatu bisnis perusahaan itu memiliki hutang, hutang itu sebisa mungkin harus dibayar selambat mungkin gitu, tanpa syaratnya ya, tanpa menurunkan reputasi perusahaan di mata kreditur. Walaupun eh, keinginannya atau langkahnya kepinginnya ya, ketika ada kas ini ya kalau bisa mundurlah bayar utangnya gitu. Tapi jangan sampai reputasinya di mata pemberi hutang ini menurun gitu. Dengan kata lain, hutang itu dibayar paling cepat apabila sudah tiba waktu pembayarannya. Kan kita sering melihat bahwa kemarin di cash diskon juga kita pernah membahas bahwa utang itu punya jatuh temponya ya. Kadang-kadang kalau misalnya di jangka pendek ya antara 30, 35 atau 40 hari seperti itu. Biasanya sih 1 bulan lah, 35 hari. Ya sebisa mungkin kalau bisa dibayarnya nanti jatuh tempo ya jatuh tempo gitu. Tidak cepat-cepat. Ini salah satu cara untuk memanage kas itu sendiri agar kas yang ada belum dibayarkan tapi punya daya guna yang lain gitu, punya opportunity cost yang lain untuk dimanfaatkan terlebih dahulu dibanding dengan memenuhi kewajiban jangka pendek yang belum jatuh tempo atau jangka panjang yang belum jatuh tempo. Yang kedua adalah akan selalu kesempatan untuk memperoleh cash discount dari setiap pembayaran dalam membeli barang-barang kebutuhan perusahaan. Biasanya dalam menjalankan suatu bisnis, khususnya dalam perdagangan itu, kita pasti memperoleh yang namanya cash discount, dan pada sesi sebelumnya juga sudah dibahas. Nah, apabila cash discount itu menguntungkan, setidaknya bisa diambil gitu. Karena apa? Karena ada selisih di situ, dan selisih itu bisa mengamankan kas yang kita miliki gitu ya. Ibaratnya pun teman-teman ketika memiliki uang tunai secara pribadi dan ada barang yang sedang diskon sama ada yang tidak diskon, ya pasti banyak memilih yang diskon. Karena apa? Kita bisa saving dari selisih yang uh, tidak dikeluarkan. Yang ketiga, meningkatkan perputaran persediaan semaksimal mungkin tanpa kemungkinan timbulnya stagnansi produksi dan kehilangan pasar. Nah, nafas atau oksigen darah dari sebuah bisnis atau perusahaan adalah cash flow-nya itu. Oleh karena itu, sebisa mungkin yang namanya cash flow itu harus cepat perputarannya. Itu karena itu nafasnya, darahnya suatu bisnis ya. Semaksimal mungkin kalau bisa perputarannya
eh, dijalankan semaksimal mungkin terus gitu, tanpa adanya stagnansi atau mandek, produksi yang mandek dan kehilangan pasar gitu. Contohnya kalau kita ada di produksi yang padat, karya seperti retail dan sebagainya, itu sangat-sangat yang namanya cash flow itu sangat-sangat dilihat gitu ya, sangat-sangat apa namanya, bermakna sekali, karena untuk membeli produk dan sebagainya, untuk distribusi dan sebagainya butuh dana. Nah, butuh dana itu dari mana? Dari yang namanya cash flow, perputarannya ada terus. Kalau kita sampai mandek, macet gitu, nggak ada dana, ya nggak bisa ngirim, ya nggak bisa beli produk dan sebagainya. Sama halnya misalnya kita memilih suatu bisnis, sebisa mungkin ya bisnis yang perputarannya tinggi. Jangan sampai sebagai suatu investasi ya, atau mungkin kalau padat modal ya mungkin bisa gitu investasi jangka panjang. Cuma kalau menghadapi kreditur jangka pendek, jangan jangan memilih bisnis-bisnis yang itu bisa menghasilkan di jangka panjang. Contohnya, teman-teman niatnya punya modal sekian puluh juta gitu, tapi digunakannya bukan untuk bisnis yang perputarannya cepat, justru malah misalnya investasi di pohon sengon gitu atau pohon jati bahkan, padahal ditagih hutangnya itu nanti setiap tahun, mulai tahun kedua atau mulai tahun ketiga atau mungkin mulai tahun depan. Tapi sayangnya yang namanya sengon aja panennya bisa sampai 5 tahun, jati bisa sampai puluhan tahun, 30 35 tahun. Nah, itu mau menyaur atau mau membayar dengan apa? Oleh karena itu, memanage kas, memiliki kas itu sangat penting. Jangan sampai kasnya itu benar-benar nggak ada sama sekali atau sedikit, tidak bisa memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga di nomor 3 ini sebisa mungkin memilih sesuatu bisnis atau menjalankan bisnis dengan tingkat perputaran persediaan semaksimal mungkin. Dan kita tahu bahwa di pertanian itu agak sulit untuk melakukan yang ketiga ini. Oleh karena itu, pinter-pinternya aja nanti mengatur kapan waktu tanam, kapan waktu panen, dibedakan jadi berapa area dan sebagainya, sehingga saling menutupi satu sama lain gitu. Oke, nomor 4, kalau tadi kita berbicara masalah pernah berbicara masalah utang gitu ya. Di sini adalah piutang. Piutang adalah orang-orang yang berhutang pada perusahaan kita misalnya. Nah, itu disebut piutang, di mana kita wajib mengumpulkan piutang dalam waktu yang paling cepat. Jadi kalau utang itu dilambat bisa mungkin selambat mungkin ya bayarnya. Tapi kalau piutang itu sebisa mungkin nagihnya ya secepat mungkin gitu, tanpa ada kemungkinan menurunnya market share sebagai akibat dari high pressure collection technique ya. Kita pressure supaya piutangnya dilunasi, tapi orangnya justru malah pergi gitu ya. Pergi dalam arti pergi nggak ngelunasin, atau pergi setelah bayar udah nggak mau kolaborasi dengan perusahaan. Itu juga bisa menurunkan market share. Nah, jadi memang harus balance di sini. Teknik negosiasi dan sebagainya harus bermain semuanya. Perjanjian, term and kondisinya harus ditentukan. Otomatis di dalam piutang itu pun kita memberikan suatu ketentuan yang berlaku, kapan paling lambat, kalau paling cepat kapan, dan bisa dapat cash discount. Nah, ini masuk ke yang kelima. Kita bisa memberikan cash discount kepada pelanggan apabila secara ekonomis hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan ya, khususnya kepada pelanggan yang mau membeli secara kredit kepada perusahaan kita, seperti itu. Ini adalah 5 strategi dasar untuk mendaya gunakan kas, biar kasnya itu aman, biar kasnya itu tersedia untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kebutuhan terhadap kas sendiri, terhadap cadangan kas sendiri atau kas reserve sendiri, itu memiliki motif yang beragam. Di antaranya ada motif transaksi, ada motif untuk jaga-jaga, dan ada motif spekulasi. Perusahaan memegang kas itu, contohnya yang pertama motif transaksi. Ya, perusahaan memerlukan uang kas ya untuk bayar apa? Bayar utang dagang, bayar upah dan gaji karyawan, pajak dan sebagainya, atau berbagai macam hutang jangka pendek yang lain gitu. Kas ini juga diperlukan untuk membayar hutang jangka pendek, apalagi kalau sudah jatuh tempo, dan jumlah uang yang diperlukan untuk berbagai tujuan transaksi ini merupakan fungsi dari aliran uang kas ya. Kalau teman-teman menjalankan bisnis pun sama, butuh yang namanya kas untuk operasional keseharian dan sebagainya gitu ya. Utang dagang lah, upah gaji dan sebagainya itu perlu gitu. Atau yang kedua, motif berjaga-jaga. Kenapa? Ya karena di dalam bisnis yang namanya kepastian di dalam bisnis adalah ketidakpastian itu sendiri.
di mana tidak jarang terjadi pengeluaran yang sama sekali nggak terduga ya, yang dilakukan oleh perusahaan ya, macam-macam ya, mendadak apa mesinnya mati kena bencana, terefek ya, bencana baik alam maupun sosial misalnya, dan perusahaan harus melebihi kebutuhan kas itu untuk seperti ini, untuk motif berjaga-jaga. Contohnya misalnya ketika langganan itu nggak mampu membayar kewajibannya, nggak mampu membayar piutangnya, sehingga adanya disebut piutang ragu-ragu. Udah kita utangin, udah perusahaan utangin, tapi dia nggak bisa bayar dan sebagainya. Otomatis ya kadangkala kita harus yang namanya penghapusan pemutihan ya, penghapusan piutang yang memaksa perusahaan kita itu mengeluarkan kas untuk mencegah menurunnya kegiatan perusahaan biar nggak macet gitu. Kita udah jaga-jaga sendiri nih, dari kas kita mau dikeluarkan untuk hal yang tidak terduga, hal negatif yang tidak terduga misalnya. Atau yang namanya motif yang ketiga, motif spekulasi. Nah, kalau motif spekulasi itu hampir sama seperti motif jaga-jaga, tapi ini lebih ke melihat peluang. Kadang-kadang ketika kita menjalankan suatu bisnis, ada peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan yang kita nggak terduga. Ternyata memang itu kesempatan itu menggiurkan dan harus diambil. Dan itu membutuhkan kas yang lebih pada saat itu juga. Nah, otomatis ini juga dengan motif spekulasi ini perusahaan harus bisa melebihkan atau bisa menyediakan cadangan kas yang cukup ya, baik itu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga maupun untuk spekulasi. Oleh karena itu benar-benar yang namanya cadangan kas itu diperlukan oleh perusahaan, dan kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, itu diperoleh dari mana? Selain dari laba ya perputarannya, cash flow-nya itu. Seperti itu. Lanjut, nah ini contoh ada bagian terkait dengan aliran kas di perusahaan. Kas di perusahaan sendiri berasal dari mana? Misalnya juga dari pemilik ya, pemilik memberikan investasi ya, dan pemilik pun bisa diberikan dividen atau bahkan dikembalikan modalnya. Bisa juga dari utang gitu, pinjaman, dan dari utang itu kita juga bisa bayar seperti itu. Ada yang diberikan barang jadi, ada yang diberikan bahan mentah yang juga nanti diproses menjadi barang jadi, ada yang diberikan aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu bisa mesin, bisa gedung dan sebagainya, alat yang di situ juga ada depresiasinya atau penyusutannya. Ada yang untuk operasional, untuk upah, biaya administrasi dan sebagainya, upah buruh dan sebagainya untuk memproduksi barang jadi. Ada yang kita transaksi dengan perusahaan lain yang menimbulkan piutang, dan ada juga pengumpulan kredit piutang itu sendiri. Ya, itu kas itu kenapa kas itu tadi saya bilang sangat penting ya, karena dilihat dari bagian ini saja kas merupakan jantungnya perusahaan gitu ya. Jantungnya, tanpa kas ya macet gitu, perusahaan macet, baik itu macet secara operasional yang nggak bisa produksi dan sebagainya, dalam pengembangan pun sama seperti itu. Nah, untuk aliran uang kas sendiri ya, dana ini sendiri itu biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kas masuk dan yang kedua kas keluar. Istilahnya kas masuk itu cash inflow dan kas keluar itu cash outflow. Dimana ketika kas masuk ya otomatis efeknya adalah bertambahnya uang kas. Adapun kalau kas keluar itu ya berkurangnya uang kas. Dimana untuk kas masuk sendiri atau yang mengakibatkan bertambahnya uang kas, ada berbagai faktor ya yang mengakibatkannya. Yang pertama contohnya adalah investasi dari pemegang saham ya. Pemegang saham itu atau investor itu memberikan saham ya, tambahan suntikan modal kepada perusahaan. Yang kedua bisa juga dari pinjaman, yaitu dari modal asing. Ketiga, penjualan aktiva ya, jual beli gitu, perusahaan melakukan penjualan dapat untung. Kemudian kas juga ya, dari aktiva sama penjualan. Kas itu tadi misalnya apa namanya, penjualan kas ya muter lah ya, kasnya muter dan sebagainya. Atau bisa juga disebut sebagai misalnya ketika kita punya tadi saya bilang reksadana gitu, reksadana itu di berikan kepada yang lain, itu kan juga termasuk kas, atau depositonya itu dialihkan kepada yang lain ya, ke perusahaan lain gitu, untuk apa namanya, eh, memperoleh selisih keuntungan dari situ. Nomor 5, pengumpulan piutang gitu. Pengumpulan piutang itu juga sama, penyusutan sebagainya. Oke. Kemudian faktor yang mengakibatkan berkurangnya uang kas, ada yang pertama adalah untuk bayar dividen, untuk bayar bunga dan utang, untuk beli aktiva ya, aktiva tetap dan sebagainya, atau untuk nyetok barang dan sebagainya.
4 untuk membayar upah, biaya dan lain-lain. Dan nomor 5 membayar utang dagang seperti itu. Oke, ini kita bisa membedakan ya, pada intinya adalah faktor apa saja sih yang menyebabkan uang itu masuk atau kas itu masuk atau bertambah, dan faktor apa saja sih yang mengakibatkan kas itu keluar gitu. Kita kasnya menjadi berkurang seperti itu. Nah, dalam berbicara mengenai kas ya atau manajemen kas, kita harus mengetahui yang namanya siklus kas dan juga yang namanya perputaran kas. Perusahaan harus tahu siklus kas mereka dan juga perputaran kas mereka. Apa itu siklus kas dan perputaran kas? Siklus kas atau kas cycle dari sebuah perusahaan merupakan jumlah waktu yang diperlukan mulai dari saat kas itu dikeluarkan untuk membeli bahan baku ya. Biasanya kan kas dikeluarkan untuk membeli bahan baku, di mana eh, kas itu nanti sampai dengan kas itu dikumpulkan lagi dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku tersebut. Jadi waktu terhitung dari kas itu dikeluarkan untuk membeli bahan baku sampai kas itu nanti kita peroleh lagi, bertambah lagi gitu, kembali lagi dalam bentuk apa, dalam bentuk hasil penjualan produk yang dihasilkan dari bahan baku tersebut. Kalau contoh konkretnya misalnya eh, dalam industri mebel misalnya, perusahaan itu membeli membeli kas atau membeli bahan baku kayu ya, membeli kayu dengan menggunakan kas itu tanggal 1 Desember 2020 itu 1 Desember 2020 terhitungnya itu kan otomatis kas keluar. Nah, akhirnya diproses menjadi lemari, meja dan sebagainya, dijual otomatis ketika dijual kita dapat untung ya, dapat uang balik lah. Sampai titik itu terjual misalnya pada tanggal 31 Desember gitu. Jadi siklus kasnya berapa hari? Ya, siklus kasnya adalah misalnya adalah 31 hari. Contohnya seperti itu. Itu siklus kas sampai keuntungan, sampai duit itu balik lagi di tangan perusahaan. Adapun perputaran kas atau cash turnover merupakan berapa kali setiap tahun kas perusahaan secara nyata diputarkan. Nah, ibaratnya sama aja gini. Berapa kali sih siklus kas dalam satu tahun? Nah, itu adalah perputaran kas. Gitu. Berapa kali siklus kas itu ada dalam waktu satu tahun? Nah, kalau tadi saya ngomong dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya berarti kalau emang aktivitasnya seperti itu dalam satu bulan ya berarti dalam satu tahun mungkin ada 12 kali misalnya. Tapi kebiasaan seringnya sih perusahaan nggak dalam jangka satu bulan ya, pasti lebih gitu. Itu cuma tadi contoh aja. Berarti perputaran kas adalah berapa kali setiap tahun kas perusahaan diputarkan, atau berapa kali siklus kas dalam waktu satu tahun itu adalah perputaran kas. Oke, kita akan mencoba pada sebuah contoh kasus ya. Misalnya sebuah perusahaan membeli seluruh bahan baku yang diperlukan dengan kredit dan menjual hasil produksinya dengan kredit juga. Ada syarat nih. Syaratnya pembelian bahan baku adalah 30 hari. Sedang pembayaran dari penjualan hasil produksinya yang ditetapkan adalah 60 hari. Ada syarat seperti itu. Tapi realnya menurut catatan perusahaan, umur rata-rata dari utang dagang sendiri, utang dagang berarti perusahaan itu membeli bahan baku ya. Kita sebagai perusahaan, saya mencoba untuk subjeknya adalah kita ya, kita sebagai perusahaan beli barang dengan cara utang. Dibayarnya maksimal pembayaran adalah 35 hari. Sedangkan umur rata-rata dari piutang dagang, nah ini adalah bahan baku itu kita udah proses jadi barang jadi, kita jual dengan kredit juga, yang beli ke kita adalah ngutang juga, jadi kita punya piutang itu dilunasinya maksimal 70 hari gitu. Selanjutnya menurut perhitungan diperlukan setidaknya 85 hari mulai dari pembelian bahan baku sampai bahan jadi siap jual. Jadi mulai dari kita beli bahan baku sampai proses udah jadi nih barangnya jadi dan siap jual itu butuh yang namanya 85 hari. Nah, di sini kita diminta untuk
menentukan siklus dan perputaran kas dari perusahaan yang bersangkutan itu seperti apa. Yang pertama cara menghitungnya adalah kita paling tidak buat garis dulu. Ya, kita buat garis seperti ini, pak, kita ketemu garis ya. Dua kalau bisa garis, terus kita awali garis ini di awal dan akhir seperti itu. Kita namain ini pembelian bahan baku dengan kredit. Dengan endingnya adalah pengumpulan piutang gitu, pengumpulan piutang seperti itu. Nah, kita tahu garis ini tuh berapa lama adalah dengan ini. Waktu yang diperlukan mulai bahan masuk sampai dikumpulkannya piutang adalah berapa hari? Ketemunya 155 hari. 155 hari itu dari mana? Dari ini tadi. 85 hari itu mulai dari pembelian bahan baku sampai bahan siap jual. Jadi 85 hari ya. Ini sampai proses menjual itu 85 hari. Sedangkan 70 hari ini berasal dari ini. Rata-rata piutang dagang. Nah, rata-rata piutang dagang dari mulai produk itu dijual sampai dengan pengumpulan piutang itu 70 hari. Sehingga secara keseluruhan proses ini adalah 150 hari. 85 ditambah 70 hari. Seperti itu. Sedangkan tadi ada informasi lainnya yaitu pembayaran utang atau hutang dagang dilakukan pada hari ke-35. Kita mengeluarkan duit, mengeluarkan cash untuk bayar utang dagang itu maksimal pada 35. Jadi di garis kedua ini kita tahu timeline-nya itu kayak gini. Ini umur rata-rata utang dagang adalah 35 atau dinamakan dengan pembayaran utang, cash outflow. Kita udah mulai ngeluarin duit nih di sini 35 hari. Nah, pengumpulan piutang, cash inflow ya, pengumpulan piutang tadi yang butuh waktu 70 hari itu berarti ada pada hari ke-155. Sehingga ketika kita mencari berapa siklus kasnya, ya siklus kas pengertiannya adalah apa? Waktu ya, waktu yang diperlukan saat keluarnya kas untuk membeli bahan baku sampai dengan waktu di mana kas itu dikumpulkan. Berarti apa? Berarti adalah dari mulai keluar ini 35 hari ini ya, di hari ke-35 maksud saya, sampai ke 155 itu butuh berapa hari. Jadi tinggal aja dikurangi 155 dikurangi 35 hari, ketemu 120 hari. Itu untuk siklus kasnya. Adapun untuk perputaran kas, ya ketika kita 1 tahun itu asumsinya adalah 360 hari, tinggal dibagi 120, berarti ada 3 kali perputaran kas dalam 1 tahun. Nah, intinya perhitungannya cukup mudah, cuma alur berpikirnya yang perlu dipahami sampai sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Otomatis tadi pembahasannya semakin bertambah tinggi perputaran cash flow ya dari perusahaan itu, otomatis semakin kecil investasi pada kas ya. Dengan kata lain, bertambah tinggi perputaran kas, maka optimum yang namanya cash balance atau average cash balance yang bertambah rendah, dan ini otomatis bertambah baik pula bagi perusahaan. Ketika perusahaan investasinya semakin sedikit karena perputarannya cepat gitu ya, ya semakin sedikit malah kita semakin untung gitu kan. Kita ngasihnya nggak terlalu banyak-banyak di salah satu operasional tertentu ini, karena mungkin kita bisa manfaatkan pada operasional yang lain. Ini kan operasional jual belinya gitu. Nah, apa itu cash balance ya? Dalam hubungan di atas ya, bahwa yang menjadi persoalan penting bagi perusahaan adalah kita netepin optimum cash balance atau average cash balance-nya. Average cash balance itu apa? Yang dibutuhkan, rata-rata yang dibutuhkan pada satu siklus kas gitu. Kita butuh dana berapa sih, perusahaan butuh dana berapa sih pada siklus kas itu sendiri. Nah, di mana salah satu pendekatan yang kadang-kadang digunakan dalam menetapkan minimum cash level atau average cash balance ini berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah penjualan. Rumusnya gampang aja sih. Yang digunakan untuk menetapkan jumlah uang kas rata-rata yaitu adalah total annual outlays dibagi cash turnover. Cash turnover itu apa? Ini tadi perputaran kas. Total annual outlay itu ya kita menentukan sendiri, kita tuh nentuin sendiri sebenarnya setahun itu kita untuk kas ini sendiri, untuk perputaran kas sendiri kita butuh berapa duit sih kayak gitu. Secara totalnya butuh berapa duit sih. Misalnya
Masih dengan soal yang sama ya, misalnya masih dengan soal yang sama tadi. Berdasarkan contoh mengenai siklus kas dan perputaran kas sebagaimana telah diuraikan di depan, apabila jumlah pengeluaran untuk operasi setahun misalnya 12 juta, maka average cash balance-nya atau minimum cash balance-nya ya 12 juta dibagi 3. 3 itu apa? 3 itu ini perputaran kasnya. Jadi setiap kali siklus kas ya, satu kali perputaran atau satu kali perputaran kas perlu dana 4 juta atau 4 juta untuk itu. Udah nyiapin 4 juta untuk satu kali siklus kas gitu. Hal ini berarti bahwa apabila pada awal tahun perusahaan itu punya uang kas 4 juta, maka itu berarti bahwa jumlah uang tersebut cukuplah untuk melunasi kewajiban perusahaan tanpa memerlukan dana tambahan. Itu sampai situ paling tidak. Belum lagi kita nanti ngobrol ada misalnya ketika ada opportunity cost-nya. Misalnya opportunity cost-nya 5%. Di mana 5% dari 4 juta itu 200.000 ya. Misalnya kalau seandainya dana 4 juta itu masih bisa kita manfaatkan lagi gitu. Kita bisa mundur-mundur hutang dagangnya, kita bisa lunasi lebih lama gitu ya, ada opportunity karena ada opportunity cost 5% tadi ya, kita bisa lebih untung 200.000, di mana opportunity cost ini didasarkan pada pengertian bahwa apabila perusahaan memiliki dana 4 juta dan perusahaan mempunyai kebebasan menggunakan dana tersebut tanpa nanggung resiko ya, maka perusahaan tersebut dapat merealisasi rate of return-nya 5%. Oleh karena adanya biaya terhadap uang yang dipegang perusahaan, maka perusahaan akan selalu berusaha untuk menetapkan secara minimal jumlah uang kas yang dimilikinya. Nah, kalau bisa sih lebih kecil gitu, lebih kecil dalam satu operasional karena bisa dimanfaatkan di operasional yang lain. Oke. Ini step 1 ya dalam salah satu contoh studi kasus dalam melihat siklus kas dan perputaran kas. Nanti ada di step yang selanjutnya seperti itu.